Kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di akhir nanti. Beradanya saya di sini diberi amanah oleh panitia untuk membawakan mauidhah hasanah pada acara malam ini. Ditunjuknya saya bukan berarti saya sebagai orang yang tepat untuk membawakan mauidhah hasanah ini, tapi untuk pelajaran diri saya sendiri dan untuk kaca perbandingan buat adik-adik. Mungkin suatu saat nanti adik-adik sekalian juga ditunjuk untuk mengisi mauidhah hasanah pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita semua dilahirkan dan dididik dengan ajaran Islam, ajaran yang sempurna. Kenapa sih ajaran Islam menjadi ajaran yang paling sempurna? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Kenapa sih agama Islam menjadi agama yang paling sempurna? Karena agama Islam menjadi agama yang paling sempurna ketika kita lahir sampai kita meninggal kelak, semuanya itu udah diatur dan semuanya itu ada tuntunannya. Tuntunannya ada di mana? Di Al-Quran dan hadis. Ketika kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis, pasti hidup kita akan tenang dan akan lancar. Seperti kalau seumpamanya kita memasak. Kalau kita memasak pasti membutuhkan proses. Ya enggak? Enggak mungkin kalau seumpamanya kita masak, menyiapkan bahan-bahan, masakannya langsung jadi. Enggak mungkin kan? Pasti itu semua ada proses. Harus dipotong dulu, harus dimasak, harus dikasih bumbu, baru makanan itu akan jadi. Lah, proses itu tuh harus sesuai dan harus tepat. Kalau seumpamanya proses itu tidak tepat, pastinya makanannya akan hambar ataupun nggak enak rasanya. Begitu juga kehidupan. Kehidupan juga harus dijalankan dengan tepat. Dengan tepatnya di sini kita harus menjalankan hidup ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Detik demi detik terus menerus akan berubah menjadi menit. Menit pun akan berubah menjadi jam. Ya enggak? Jam pun lama-lama akan berubah menjadi hari. Hari pun akan berubah menjadi minggu dan seterusnya. Itulah waktu. Waktu itu akan terus berjalan, tidak bisa kita hentikan. Ya enggak? Siapa yang bisa menghentikan waktu? Enggak ada. Hidup itu terus berjalan. Dari kita lahir sampai ntar kita dewasa, kita ntar jadi tua, kita pun akan kembali lagi sama yang menciptakan kita. Ya apa enggak? Nah, oleh sebab itu Nabi kita, Nabi Muhammad memberikan kita nasihat untuk menjalani hidup ini. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iktanim homsa qobla homsin, syababaka qobla harumika, wasihataka qobla sakomika, waginaka qobla fakrika, wa farogaka qobla suglika, wa hayataka qobla mautika. Rawahu Hakim. Hadis ini mengatakan Nabi kita Muhammad itu memberikan kita nasihat untuk menjalankan hidup ini. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, syababaka qobla harumika. Waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Kenapa di hadis ini itu syabab? Kenapa harus pemuda? Kenapa enggak anak kecil? Kenapa sih harus pemuda? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kenapa sih? Karena kalau seumpamanya hadis ini tuh dari kecil, anak kecil itu belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu hadis ini tuh ngomongnya syabab. Waktu mudamu, anak muda itu sudah bisa
membedakan, oh ini salah, ini benar. Oh ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu sihataka qobla sakomika, kesehatan, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Lah, di sini kita itu pasti bergulir ya. Gak mungkin selamanya kita itu sehat terus, gak mungkin. Ya gak mungkin juga kita sakit terus. Allah itu maha adil. Ketika kita pernah merasakan sehat, pasti juga kita akan merasakan sakit. Ya gak mungkin juga kita terus-terusan sakit, ya gak mungkin juga kita terus-terusan sehat. Semuanya itu imbang. Oleh sebab itu, selagi kita masih punya kesehatan yang prima, marilah. Saya sedih sebenarnya kalau seumpamanya lagi azan gak ada orang yang ke musola. Sedih rasanya. Coba di Timur Tengah sana ada orang yang buta matanya, dicabut Allah nikmat penglihatannya, tapi ketika Allah panggil, hayya 'alas sholah, dia datang ke masjid. Dengan cara apa? Dia ikat tali seutas tali dari masjid sampai ke rumahnya. Ketika azan datang ataupun sebelum waktunya azan, dia berjalan mengikuti tali itu sampai ke masjid. Bayangkan, kita yang diberikan Allah nikmat penglihatan, nikmat kaki yang sehat, kenapa sih musola kita harus sepi? Kenapa? Itu buat diri saya sendiri dan buat semuanya ya. Yang ketiga, ginaka qobla fakrika, waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Kaya di sini bukan berarti kelimpahan harta ya, bukan berarti harus banyak uang dulu, bukan berarti harus banyak uang baru bersedekah, bukan. Tapi selagi kita mempunyai sedikit harta, walaupun kita punya sedikit, tapi kita juga bersedekah ya. Contohnya, kalau seumpamanya kita sekolah, kita dapat uang saku 5.000, mungkin 2.000 bisa buat jajan, 2.000 bisa kita simpan buat tabungan, dan 1.000-nya jangan lupa kita sedekahkan. Bukan berarti harus punya banyak uang dulu baru kita sedekah. Yang keempat, faraghoka qobla suglika, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan di sini juga kita nggak mungkin akan terus-terusan sibuk. Pastinya juga kita, kalau kita bekerja, pasti nggak mungkin kita bekerja terus. Pasti kita mendapatkan waktu istirahat, ya enggak? Ya kan? Kalau kita dapat waktu istirahat itu, ataupun waktu libur lah, libur, jangan kita sia-siakan begitu saja. Kita dekatkan diri kepada Allah, kita mengaji. Coba sekarang satu hari saja, satu hari berapa kali kita mengaji, berapa menit saja kita memegang Al-Quran, satu hari saja. Siapa, mungkin hanya sedikit yang setiap hari memegang dan membaca Al-Quran. Janganlah Al-Quran itu kita pajang dalam almari, kasihan Al-Qurannya menangis, gak ada yang dibaca, gak ada yang membacanya ya. Di Timur Tengah sana juga ada anak kecil, Allah cabut nikmat penglihatannya, Allah cabut nikmat untuk berbicara, tapi masih tetap berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Kita yang diberi Allah nikmat melihat, berbicara, berjalan, masa ya kita sia-siakan nikmat ini? Ya, ini buat
perbandingan saya juga buat diri saya dan juga semuanya. Yang terakhir nih, yang terakhir itu sungguh paling menurut saya ini yang paling terakhir. Waktu sehat hayataka qabla mautika, waktu hidupmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Manusia itu di dunia hanya sementara, semuanya ntar juga akan kembali sama Allah. Gak mungkin kita hidup terus, gak mungkin juga kita langsung mati. Mungkin saja kematian itu datang kapan saja. Allah telah memperingatkan kita dalam surah Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa itu akan mati. Tiap-tiap yang berjiwa, bukan setiap orang yang tua akan mati, enggak, bukan setiap anak kecil akan mati, enggak, tapi tiap-tiap yang berjiwa. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, kita nggak tahu. Mungkin saja habis detik ini saya meninggal, nggak tahu juga. Nggak tahu kapan itu kita meninggal, kapan itu datang kematian kita nggak tahu. Tapi itu sesuatu yang pasti, dan sesuatu yang pastinya akan datang kepada kita. Ada sebuah cerita ketika zamannya Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang duduk di singgasananya bersama menteri-menterinya. Tiba-tiba ada tamu yang datang kepada Nabi Sulaiman. Ketika tamu-tamu itu berbincang kepada Nabi Sulaiman, tiba-tiba setiap dia berbincang kepada Nabi Sulaiman, tamu itu lihat ke menterinya, lihatnya sambil melotot. Siapa yang nggak takut coba kalau dilihatin sambil melotot? Lah, ketika tamunya sudah pulang, menterinya itu bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah gerangan itu? Kenapa dia melihat saya sambil melotot? Saya takut. Nabi Sulaiman menjawab, dia adalah malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa seseorang. Setelah itu, menterinya itu kan ketakutan. Dia minta kepada Nabi Sulaiman, ya Nabiullah, saya minta untuk terbangkan saya ke tempat yang jauh, ke India sana, ke tempat yang jauh. Setelah itu Nabi Sulaiman mengabulkan. Nabi Sulaiman memerintahkan angin dengan izin Allah untuk membawa menterinya itu ke tempat yang dia inginkan. Setelah itu, tamunya tadi datang lagi ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya kesini tadi diutus Allah untuk mencabut nyawa menteri Anda, tapi tempatnya nggak di singgasanamu ini, di tempat India sana yang jauh. Tapi tiba-tiba ketika saya pulang, kenapa dia sudah ada di tempatnya? Lah itulah Allah mengatur semuanya. Ketika kematian itu datang, kita nggak bisa menghindar. Walaupun kita lari sejauh apapun, walaupun kita bersembunyi di kolong sekecil apapun, walaupun kita bersembunyi di balik tembok yang tinggi lagi kokoh, kematian itu ketika datang ya datang, akan mengambil nyawa kita. Dan oleh sebab itu, coba saya akan merenungkan, mari kita merenungkan bareng-bareng, kita renungkan sama-sama. Ketika kita sudah meninggal, ketika kita ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kenapa ketika aku panggil kamu, hayya 'alas sholah, aku panggil kamu untuk sholat di rumahku, kenapa kamu tidak datang? Kenapa? Lihatlah hambaku ini. Saya cabut nikmat penglihatannya, saya cabut nikmat berjalannya, tapi dia tetap datang ke rumahku. Kenapa? Kenapa kamu tidak datang ke rumahku ketika aku panggil?
Kenapa hanya ketika kamu butuh, kamu datang ke aku? Kenapa? Kalau Allah tanya seperti itu, apa yang bisa kita jawab? Apa yang bisa kita jawab? Mumpung kita masih diberi nikmat penglihatan, bisa jalan, marilah kita manfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Mungkin tausiah ini saya tunjukkan untuk diri saya sendiri dan bisa menjadi kaca perbandingan buat semuanya. Walau kalau ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf karena kesalahan itu milik manusia. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Ketika manusia mempunyai kesalahan kepada manusia yang lain, kesalahan itu tidak akan dihapus sebelum manusia yang kita salahin itu memberikan maafnya. Oleh sebab itu, di acara yang ini, insya Allah berkah ini, kita juga saling memaafkan, saling minta maaf kembali dari lubuk hati yang paling dalam. Mungkin cukup sekian tausiah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan uraian mauidhah hasanah tadi kita dapat mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dalam menjalani kehidupan ini. Sekedar informasi bahwa kita mendapat pesan dari Kepala Desa Loirong bahwa beliau meminta maaf karena berhalangan hadir. Masih pada semangat nggak nih? Biar semangat lagi, kita saksikan penampilan dari adik-adik RT 02. Kita silahkan.